Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di siang hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, sahabat-sahabat saya yang sudah join di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, ini kebetulan lagi perjalanan pulang nih dari Jakarta ya. Ini menuju Yogyakarta ya, Bantul, Yogyakarta. Jadi teman-teman, seperti biasa di siang hari ini kita akan ngobrol santai gitu kan. Seperti biasa tentang peta perpolitikan di negara kita ini menuju Pilpres 2024 nanti. Jadi teman-teman, beberapa saat yang lalu ya, kita bisa melihat di stasiun televisi ataupun media sosial bahwasanya salah satu tokoh penting tokoh penting di Partai Nasdem, yaitu Bapak Johnny G. Plate, yang juga merupakan salah satu menteri di Menteri Telekomunikasi ya di Kabinet Presiden Joko Widodo, beberapa saat yang lalu diumumkan menjadi tersangka ya di kasus korupsi di Kementerian Telekomunikasi ya. Nah, banyak pihak yang kemudian ini masih tersangka ini kan, dan kemudian memang di semalam pimpinan Partai Nasdem gitu kan, Bapak Surya Paloh juga sudah memberikan konferensi pers gitu. Beliau beserta para petinggi dan anggota Partai Nasdem menyatakan turut prihatin gitu kan terhadap kasus yang terjadi, dan beliau mendukung proses hukum yang sedang berjalan saat ini ya. Dan beliau pun sebagai seorang tokoh partai politik dari salah satu partai besar di negara kita, sangat arif dan bijaksana dalam memberikan pernyataannya semalam, yaitu bahwasanya beliau menolak dugaan-dugaan ada intervensi politik, intervensi kekuasaan dalam kasus dugaan korupsi daripada Menteri Telekomunikasi Johnny G. Plate. Hanya saja beliau juga selain menolak dugaan-dugaan tersebut gitu kan, beliau juga menyatakan kalau memang betul ada dugaan seperti itu, memang ada betul ya, menurut beliau nanti biarlah hukum alam yang akan memberikan keadilan gitu kan. Terlepas dari itu teman-teman, memang banyak pendapat bahwasanya kalau kemudian itu hal tersebut kejadian kemarin gitu kan, akan menurunkan elektabilitas Partai Nasdem, dan juga otomatis capresnya Anies Baswedan di Pilpres ataupun pemilu 2024 nanti. Banyak pihak yang berpendapat seperti itu. Kalau menurut saya sendiri ya, ini kayaknya memang agak menarik untuk dibahas gitu kan. Jadi kalau menurut saya gitu kan, kalau pengaruh terhadap kasus korupsi, dugaan korupsi tersebut di Kementerian Perhubungan, Menteri Informasi ya, Menteri Telekomunikasi tersebut, kasus tersebut kemungkinan besar memang ada kemungkinan kasus-kasus korupsi biasanya akan berpengaruh pada tingkat elektabilitas ataupun pemilih ya, ataupun elektabilitas dari partai politik yang notabene merupakan asal daripada orang yang memang kemudian diduga untuk kasus korupsi. Karena memang salah satu masalah yang terbesar bangsa Indonesia, salah satunya adalah masalah kasus korupsi gitu kan. Dan memang banyak yang merespon negatif kalau ada kemudian salah satu tokoh daripada suatu partai kemudian terlibat kasus korupsi. Biasanya respon masyarakat juga negatif otomatis. Biasanya nanti ketahuan ketika ada survei gitu kan, biasanya berpengaruh ke tingkat elektabilitas partai. Karena kalau kita lihat kan, kalau Partai Nasdem ini partai nasionalis gitu kan, dan kebanyakan
pemilihnya tentunya juga sebagian besar dari kelas menengah gitu kan, yang sebagian besar orang-orang yang memang perkotaan, dan memang saya yakin kalau pemilihnya sebagian besar memang orang yang kelas menengah, orang yang memang akademisi ya masuknya gitu kan, sebagian besar kan. Cuman nah kalau kita lihat memang daripada profilnya Partai Nasdem gitu kan, partai nasionalis, biasanya juga kalau partai nasionalisnya kan jumlahnya banyak ya, ada di negara kita ya, ada Partai Indonesia Perjuangan, Partai PDI Perjuangan, kemudian ada Partai Demokrat. Artinya memang kalau pengikut partai nasionalis itu sebetulnya kalau fanatismenya kurang ya, militansinya atau kemudian loyalitasnya kalau menurut saya juga kadang-kadang kurang. Jadi karena biasanya isu-isu tertentu gitu yang sensitif seperti kasus korupsi gitu kan, biasanya juga bisa membuat pendukung mereka biasanya akan berpindah gitu kan, bisa gitu kan. Artinya memang ada kemungkinan kalau ada pendapat kemudian menurun ya nanti dugaannya dari kasus ini menyebabkan penurunan elektabilitas Partai Nasdem. Tapi kalau kita lihat apakah ini kemudian berpengaruh kasus ini pada elektabilitas Anies Baswedan, saya rasa tidak ya. Karena kalau Anies Baswedan kita lihat profilnya, sebagian besar pendukungnya ini kan memang fanatiknya tinggi, loyalitasnya tinggi, dan juga militansinya tinggi kalau kita lihat ya. Karena memang kita lihat basis pendukung Anies Baswedan mulai dari Pilgub 5 tahun yang silam, kemudian diikuti juga Pilpres ya, dimana Prabowo Subianto itu kemarin di Pilpres 2019. Ini kan memang profilnya memang pendukung yang memang fanatik ya, pendukung fanatik yang loyalitasnya tinggi gitu kan, bahkan dibilang juga militansinya tinggi gitu kan. Memang kalau dibilang memang beda antara Pilpres dan Pilgub gitu kan, tapi memang gambarannya memang pendukungnya kurang lebih profilnya sama ya gitu kan. Pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 dengan pendukung Anies Baswedan tuh profilnya sama. Memang gambarannya kalau Prabowo lebih luas, Anies Baswedan lebih sempit, tapi profilnya mirip, dan mereka kebanyakan pendukungnya adalah orang-orang yang punya fanatisme tinggi, kemudian punya loyalitas yang tinggi gitu kan. Bahkan ketika kita bisa lihat sendiri, ketika ada gesekan pun sempat kan itu kan, mereka juga pada waktu banyak kasus di pemilu 2019 militansinya tinggi ya, sampai ada korban jiwa, kemudian gesekan yang keras gitu kan. Artinya kalau untuk pemilih Anies Baswedan profilnya sebagian besar kayaknya nggak terpengaruh gitu kan, nggak akan terpengaruh kalau kita lihat profilnya gitu kan. Jadi masih tetap ya, mungkin yang bisa terpengaruh itu adalah pemilih yang dari nasionalis, dan tentunya kemungkinan besar adalah pemilih ataupun pendukung dari Partai Nasdem, dari masyarakat tuh biasanya juga kalau yang dari yang nasionalis, karena memang pilihannya mereka banyak gitu kan. Kalau nggak milih Nasdem kemudian juga ada Golkar, kemudian ada PDIP, ada Partai PAN gitu, Partai Demokrat gitu kan. Itu ada kemungkinan, tapi kalau kemungkinan untuk pendukung Anies Baswedan kayaknya nggak banyak perubahan ya gitu kan. Kalau dari sisi memang dia pendukung Anies Baswedan ini kan memang saya pikir sebagian besar pastinya loyalitasnya tinggi, fanatismenya juga tinggi. Itu profilnya kayak gitu kalau menurut saya. Tapi yang jelas dari pidato pernyataan Bapak Surya Paloh semalam juga memang adem gitu kan. Beliau memang adem dan menanggapinya dengan tenang gitu kan, dengan santun, bahwasanya beliau dengan jajaran Partai Nasdem semuanya mendukung proses hukum yang sedang berjalan untuk kader mereka, yaitu Bapak Johnny G. Plate yang memang tersangka ya gitu kan di kasus korupsi di Kementerian Informatika ya, Kementerian ini. Nah, untuk saat ini juga memang tenang, karena memang Bapak Surya Paloh juga menyatakan dukungan untuk proses yang sedang berjalan itu kan, untuk Bapak Johnny G. Plate, dan juga beliau juga sebagai negarawan yang bijaksana juga menyatakan bahwasanya gitu kan, beliau menolak kalau ada dugaan-dugaan ataupun dugaan-dugaan kalau ada di dalam kasus ini ada dugaan-dugaan intervensi politik, ada intervensi kekuasaan gitu kan, untuk
ya menurunkan elektabilitas Partai Nasdem juga calon beliau gitu kan. Tapi saya ini salah satu pernyataan yang memang menurut saya sifatnya memang bijaksana dari seseorang yang memimpin dari salah satu partai yang besar ya di Indonesia ini kan. Terlepas dari itu, semua warga negara, semua masyarakat juga mendukunglah proses hukum yang sedang berlangsung gitu kan. Tapi memang ada catatan dari Bapak Surya Paloh sendiri gitu kan, beliau menolak dugaan-dugaan adanya intervensi politik dan adanya intervensi kekuasaan di dalam kasus tersebut. Tapi beliau juga memberikan catatan atau notebook kalau memang benar adanya gitu kan dugaan-dugaan seperti itu, juga biarlah katanya hukum alam nanti yang memberikan keadilan gitu kan. Jadi terlepas dari itu memang saya acungin jempol gitu kan Bapak Surya Paloh, walaupun prihatin dengan kader partai beliau yang memang kemudian menjadi tersangka di kasus korupsi, tapi beliau juga mendukung proses yang lagi berjalan dan menolak semua dugaan-dugaan adanya intervensi politik dan intervensi kekuasaan. Hal ini tentunya akan meredam, mungkin kalau meredam terjadinya gejolak atau meningkatnya tensi daripada perpolitikan menuju Pilpres 2024 nanti gitu kan. Saya rasa memang kita bisa memang salut dengan Bapak Surya Paloh gitu kan, apapun yang memang sekarang lagi masalah yang lagi secara nggak langsung juga mengena partai Nasdem gitu kan. Dan kita berharap nanti juga hal ini juga bisa ditangkap oleh para simpatisan ataupun pendukung Partai Nasdem, bahwasanya memang pimpinan Partai Nasdem pun sudah memberikan pernyataannya yang bersifat dingin dan meredam agar tidak terjadi gesekan ya di masyarakat gitu kan. Nah, jadi itu analisa saya juga. Kalau analisa saya kemungkinan kalau memang dilihat daripada profil pendukung, kalau kemudian ada pernyataan bahwasanya kemungkinan akan menurunkan elektabilitas Partai Nasdem, analisa saya ada kemungkinan gitu kan, ada kemungkinan karena memang partai nasionalis. Tapi kalau kemudian apakah ada pengaruhnya kepada menurunnya elektabilitas Anies Baswedan, saya rasa enggak ya, karena memang profilnya kalau Anies Baswedan pendukungnya rata-rata pendukung yang fanatik, kemudian pendukungnya Anies Baswedan juga pendukung yang memiliki loyalitas yang tinggi. Kalau kita lihat daripada rekam jejak perjalanan Anies Baswedan ketika maju menjadi Gubernur DKI Jakarta ya gitu kan. Oke, gitu aja teman-teman, ini lagi di jalan obrolan kita gitu kan. Terlepas dari itu, kalau ada analisa atau pendapat lain gitu kan, teman-teman bisa komen gitu kan, bisa komen di kolom komentar gitu kan. Ini hanya sekedar obrolan karena memang kalau menurut saya memang media sosial ini sangat penting ya, penting karena memang bisa ketika kita berkumpul dengan media sosial, kalau kemudian ada masalah-masalah gitu kan, masalah-masalah yang memang terjadi, media sosial ini bisa sepertinya sekarang bisa menjadi alat kontrol sosial, alat kontrol pemerintahan, alat kontrol pembangunan yang lagi berjalan gitu kan. Kan banyak hal ya kemarin ya, banyak kasus-kasus yang memang kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah kriminal gitu kan, seperti aparat negara kemudian melakukan terlibat dalam kasus-kasus yang masuk dalam kasusnya kriminal, itu juga bisa kemudian diproses gitu, karena memang kemudian ada koreksi daripada media sosial ya gitu kan. Kita lihat juga kemarin ada masalah infrastruktur, masalah pembangunan infrastruktur yang kurang bagus seperti di Lampung, kemudian karena memang kemudian viral, kemudian ada banyak koreksi dari masyarakat di media sosial, akhirnya juga sekarang juga insya Allah teratasi gitu kan. Oke gitu teman-teman, kalau kemudian ini obrolan kita di siang hari ini, kalau kemudian teman-teman ada pendapat yang lain yang mungkin berlawanan dengan pendapat saya, silahkan komen biar bisa untuk alat diskusi kita. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk.